YouTube channel Nida Atkia Samira. Mantap. Nah, di sini aku lagi sama temen aku. Dia mahasiswi juga, Al-Azhar juga. Perkenalkan sendirilah. ya, kenalkan. Nama saya Hasna Nuria, temannya si Nida. Gak tahu nih diajak bikin Keluargaan konten apa? Oh iya, saya lebih ke keluargaan KSW Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Mantap. Jadi dia tuh sapaannya lebih akrabnya itu Inces ya. Nggak apa-apa ya, aku manggil Inces nggak apa-apa ya. Oke. Gak tahu Jadi juga. Oke, jadi di sini aku sama Inces mau main pernah atau enggak kayak yang pernah aku mainin sama adik aku sebelumnya. Yang belum nonton tinggal nonton di sini ya, pokoknya di ujung situ. Kalian tonton aja. Nah, sekarang aku mau main sama dia. Nanti pertanyaannya akan ada di belakang layar yang ngasih pertanyaan. Kalau kemarin kan pertanyaannya kita buka. Nah, sekarang dari belakang gitu. Karena nggak sempet guys itu kayak gitu-gituin, ya udah. Langsung Iya, aja. Kita mulai ya. Pertanyaan Langsung pertama. aja. Pertanyaan pertama, pernah nggak ngerasa nyaman sama Brondong? Kalau masih sir, sebutin alma maternya. Gila, parah. Spesifik banget alma mater. 1, 2, 3. Gak mau Brondong. Enggak lah guys, gila kali Belum, enggak. Brondong. Menurut aku sih kalau Brondong kayaknya enggak deh, belum dulu, belum. Iya. Kamu udah mau nyoba nggak? Enggak. Gila kali udah kayak kue aja mau dicoba-coba. Kali aja mau nyoba sama Brondong kan? Lu siap sakit hati aku. Oke, yaudah, intinya kita nggak pernah dan alhamdulillah ya selamat gitu. Ya kalau bisa Ya jangan di jangan atasnya lah, iyalah. yang lebih Biar tua. bisa membimbing, membina dan Insya Allah. ya kan kita kan mau membangun rumah tangga, Oh iya, nggak rumah bukan. susun kan ya. Oke, next pertanyaannya silahkan. Pertanyaan kedua, pernah nggak pengen pindah jurusan? Pindah jurusan. Dan alasannya? Pindah. 1, 2, 3. Kenapa kamu pernah? Soalnya dulu itu aku tuh aku dulu ngambil fakultas Usuluddin. Terus makanya itu aku pengen pindah ke psikolog gitu. Kalau dari psikolog sekarang mau pindah gitu nggak pengen lagi sih. Kalau dulu tuh aku ngambil fakultas Usuluddin terus kayak mikirnya gini, di fakultas Usuluddin ngurus ijroatnya antri, aku tuh kayak gitu. Jadi nyari buat tempat yang sepi gitu buat ngurus ijroat biar cepat. Jadi kamu itu pas ngurus ijroat itu sendirian ya berarti ya? Iya, waktu di psikolog itu aku sendirian, bener-bener sendiri, jadi cepet gitu loh. Kalau semuanya diusul kan lama banget kan, jadi aku Baik ya. pindah ke psikolog demi mendapatkan ijroat yang mudah. Mudah, nyaman ya. Iya, sampai akhirnya sekarang nyaman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak pengen kabur dari Bu Us selama lockdown ini? 1, 2, 3. Teret. Kamu kapan? Oke, waktu itu kan ya. Waktu itu kan aku ingat banget pertama kali Bu Us di lockdown itu pas waktu 15 Maret kalau nggak salah. 15 Maret 2020 itu hari Kamis, ya kan? Itu awal kali di lockdown itu gara-gara ada cuaca buruk ya kan ya. Cuaca buruk. Nah, waktu itu tuh aku tuh ada setoran sama chefku, disuruh setoran Alfia 50 bait. Ya waktu senangnya banget. Terus habis itu kayak aku tuh mikirnya, ya wah lockdown lama-lama ya tuh, tambah lama. Itu tapi tiba-tiba waktu itu setelah berjalan mulai 1 bulan, terus 2 bulan, itu kayak ya wah, stres banget aku kayak gini. Yang biasanya rutenya tuh ya kita ke bukus, kuliah, terus darosa, asyik gini. Iya. Nah sekarang itu rutenya mungkin Kasur, kamar mandi, dapur, matang, kasur, kamar mandi, dapur, matang. Tuh kayak mikir, ya wah ini dinding kok tinggi banget ya, mau loncat dari mana gitu. mau loncat dari lantai 3 nggak mati sih, cuma mungkin langsung kecacat gitu, langsung cacat.
Jadi kayak ya Allah, cuma ya dipendem aja lah, jadi nggak Iya. jadi gitu. Kalau aku Orang ini mau. sih pernah sampai kabur ke rooftop. Nggak tahu ngapain kaburnya ke rooftop. Udah pernah kabur. Enggak, tapi ke atas. Nggak keluar gitu, nggak keluar buus. Terus Gara-gara udah bingung nih kemana ini kemana, ya udah aku ke rooftop. Di rooftop tuh rasanya kayak pengen lompat gitu loh, pengen pengen loncat juga ya. iya gitu, gemes banget gitu. Habis itu sampai ya Allah pengen banget lari gitu, cari-nyari celah ini bus kan, tapi kan nggak ada. Itulah. Bus nggak ada celahnya. Ya itulah guys. Iya. Jadi kita juga sebenarnya tuh boring, tapi ya demi keamanan kita ya kita harus tetap mematuhi peraturan dari pemerintah Mesir. Jadi tetap harus di lockdown ya lockdown gitu kan. Stay at asrama. Untuk memutus tali rantai Rantai COVID-19. 19. Iya. Terus next pertanyaan. Pernah nggak suka sama cowok tapi cowoknya suka sama sahabat kamu? Padahal si cowok ini deketnya sama kamu. Ya, Berarti kita yang suka ya? Iya. Kita yang suka sama cowoknya. Iya. Oke. 1, 2, Dua, 3. teret. Sumpah alhamdulillah enggak lah ya, gila kali. Oh, Alhamdulillah. sumpah itu sakit yang tak Sakit berdarah. banget, iya, sakit banget. Sumpah itu gak ada obatnya soalnya ya guys. Jadi jangan sampai lah gitu ya. Janganlah, jangan. Dah, next pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Pernah ditinggal nikah nggak? Oke, aduh. Oke, Jujur lah ya. 1, 2, 3. Teret. Oh tidak, ceritakan. Gila ini permainannya parah banget ya. Harus jujur lagi gitu kan. Iyalah. Ya jadi sebenarnya apa ya istilahnya tuh kita nggak pacaran juga sih, cuma Komitmen. nggak komitmen juga Oh, sih. enggak. Pertama tuh ya saling deket aja, terus saling ada muamalah terus gitu kan. Jadi kayak saling bantu, terus ya timbul rasa nyaman, terjebak tuh rasa nyaman. Dan terus dia udah agak ngajak nikah gitu kan, tapi kan dia tahu sendiri saya masih ya, Belum mas- selesai belum satunya. terus juga belum siap juga gitu kan. Ya Iya. udah, dia lebih memilih yang Lain, yang udah siap. yang lebih untuk siap. nikah. Iya. Kalau aku sih nggak pernah, tapi mungkin sekarang lagi OTW mungkin ya. Mampus dah sudah. Kejadiannya baru-baru ini banget sih, cuman ya udahlah. Let it flow. Ya kan? Iya. Pasti tuh aku mikirnya pasti semuanya tuh akan diganti sama yang lebih baik. sih. Iya ya pasti harus Pasti, itu harus. iya. Jadi ya kita kuat-kuatin diri Jadi aja dulu. enjoy your life. Slap. Dia tuh kalau ngomong emang keren banget. Aku suka banget cara ngomong dia, medok-medok tapi keren gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak kena haromi? Kalau pernah ceritain. Oke. 1, 2, 3. Teret. Aku Pernah pernah. Aku pernah, kamu nggak? Enggak, alhamdulillah Sama sekali. Sama sekali alhamdulillah karena saya tuh ada Dipegang-pegang di bus. enggak. Soalnya tuh gimana ya, orang lu lihat aku udah ih gila kali serem kali. Oke. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi kalau ada mau lihat sotok-sotok. Gitu. Kalau aku pernah sih, ya bisa dibilang adalah 3 kali, cuman kebanyakan gagal harominya. Tapi yang paling parah itu yang sampai aku maki-maki harominya itu yang di Sabi. Jadi perjalanan dari Buus ke Sabi, aku mau ke Wisma Nusantara. Nah, di awal Sabi itu bisnya tuh kayak tiba-tiba melambat, terus aku mau turun, nggak diberhentiin gitu loh. Bisnya nggak berhenti sama sekali, tapi jalan Kamu mau turun di itu ya yang di awal itu, Sabi. awal Sabi. Nah terus bisnya tuh kayak nggak berhenti, biasanya kan berhenti. Iya, Itu iya. bisnya nggak berhenti. Terus di belakang aku tuh ada bapak-bapak yang ini loh, pernah yang di-share yang bawa plastik putih Iya. pakai jaket. Pakai skop. Alhamdulillah ini nggak bawa skop ya.
Jadi dia itu buka ini tas aku dari belakang itu, buka tas aku. Untungnya ada kakak-kakak Thailand yang kakak gitu neriakin aku, terus aku langsung sadar, hah gitu. Nah, tas aku tuh udah kebuka. Tapi barang-barang semua alat beragam aman ya, banget. Cuman barang-barang itu beragam. aku rada shock banget soalnya udah kebuka semua. Terus aku turun langsung maki-maki, dasar apa bahasa Indonesia, mereka dia nggak paham sih. Yang penting Kenapa nggak pakai bahasa Jawa gitu? Pakai kalimat-kalimat apa gitu kan? Toyibah. Tapi itu yang dalam tas tuh barang berharganya tuh berupa apa gitu? HP, ada apa? HP, ada ya, Sejumlah uang juga ada. ada uang juga. Untung banget sih itu, aku masih dijaga banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi buat para masisir juga, masisir ya tetap berhati-hati. Atau calon masisir, amin. Amin. Kalau kita naik bis itu kayak menempatkan tas kita tuh selalu di depan, ya. Terus jangan ceroboh, teledor, gegabah, ya. Selalu waspada pokoknya. Waspadalah. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pernah nggak melakukan hal yang paling memalukan? Ceritain. 1, 2, 3. Tada! Pernah. Kamu dulu. Oke, aku ya. Jadi waktu itu tuh aku naik bis, ya kan. Bis dari arah Asyir mau pulang. Lah, waktu itu kan aku dari Asyir tuh belanja kayak kebutuhan dapur kayak lemon, bawang merah, bawang putih, terus tomat, kentang ya. Nah kan kalau di Mesir itu kan apa namanya, setiap satu macam itu kan satu plastik ya kan. Nah waktu itu tuh aku duduk di bis nomor 3 dan itu aku duduk sendirian. Nah sebelah kan aku kosong tuh. Nah belanjaanku aku taruh di situ. Lah pas waktu itu tuh aku tuh lupa nggak ini loh, nali gitu loh, nggak nali plastiknya. Nah waktu itu tiba-tiba bisnya ngerem dadak tuh, habis kenceng langsung ngerem dadak gitu, dan secara otomatis barang belanjaanku semuanya pada berjatuhan gelinding ke depan. Ya Allah gila, pas dan waktu itu lebih parahnya lagi, coba belakangan tuh semua tuh cowok. Indonesia bukan? Iya, masisir Indonesia, Thailand gitu-gitu. Malai Asia. juga, pokoknya Asia lah. Itu semua cowok dan parah. Dan temen aku, lebih parah lagi, temen aku tuh malu banget ya. Enggak temen aku gitu, coba kayak Gak mengakui kamu sebagai teman karena malu-maluin. dan di situ aku tuh malu banget, sumpah. Aku cuma berdiam diri, aku cuma bisa ngeliatin belanjaanku. Ya Allah tuh gimana belanjaanku gimana. Tapi alhamdulillah kernetnya, amu-amunya itu baik kan. Ngambilin, iya Mesirnya bantuin ngambilin. Aku malu lah kalau ngambil gila. Itu sih pengalaman yang sangat memalukan, sampai masih teringat pokoknya. Kalau aku sih ini kegilaan aku sih, lebih kegilaan aku gitu. Kan emang kamu gila. Iya sih. Jadi aku tuh di depan bus lagi nunggu bus karena lama banget. Nah itu ada ini ada pak polisi gitu, banyak banget motor polisi tuh lewat gitu kayak konvoy gitu kan. Ya udah kan pada ganteng-ganteng ya gitu kan ya. Gak. Padahal mah enggak, buncit. Terus habis itu ya udah aku teriakin aja, pak polisi. Ya mereka tuh cuma ngelihat aku sambil kayak heran sih gitu. Ini orang kayaknya obatnya habis deh gitu kan, mungkin yang mikirnya. Jadi aku tuh kayak malu banget. Di situ juga banyak banget orang Indo yang di depan bus Bani itu, banyak orang Indo, orang Thailand. Terus yang di Banat juga teman-teman aku tuh ya udah malu-maluin kayak gitu sih. Gitu doang sih. Ya begitulah pengalaman. Next. Pengalaman kita ya, memalukan banget. Next. Selanjutnya. Pernah nggak pas lagi capek-capeknya terus naik bus terus nggak ada tempat duduk dan nggak ada cowok yang peka? Wak. 1, 2, 3. Geram banget sih sebenarnya ya. Ya, kamu dulu deh kamu. Aku tuh waktu itu pulang dari kuliah. Jadi kuliah aku tuh padat banget dari jam 8 sampai jam 5. Itu capek banget gitu. Ya meskipun di kuliah duduk tuh kayak rasanya emang capek banget gitu loh. Akhirnya ya udah naik bus itu full. Itu kalau nggak salah 24 jam. Nah, terus
itu sebenarnya aku nggak kesel buat diri aku, tapi di situ aku kayak ngelihat ibu-ibu hamil bawa anak, nah terus sederetan itu dari depan sampai belakang itu sih cowok semua, nggak tahu Thailand atau Indonesia, pokoknya Asia, nggak tahu Malay, intinya itu 24 jam. Nah mereka tuh nggak ada satupun yang peka sama ibu itu, jadi aku tuh kayak geram banget gitu loh, sampai akhirnya aku tuh marahin salah satu orang gitu. Oh, aku marahin orang Indonesia juga. Nggak tahu Indonesia, Thailand atau Malaysia sih, Asia pokoknya. Karena ya kayak gitu kan mereka hampir mirip-mirip ya. Nah, terus ya udah aku marahin aja. Dia cuman oh iya langsung berdiri terus udah dulu. Tapi yang satunya nggak mau gantiin, cuma mau GP lah ya. Nah, intinya mereka dapat tempat duduk ya udah gitu. Kayak gitu. Kalau kamu gimana? Ya sama sih, kurang lebihnya juga kayak gitu. Kita ya kan kita biasanya pulang kuliah kan sore ya. Iya. Cie. Ya karena kan biasanya pulang kuliah sore, terus ya mungkin emang udah badan capek gitu kan ya. Capek. Waktu itu terus juga penuh banget bis, ya Allah, penuh banget. Dan waktu itu tuh juga aku lagi mules. Aduh gila ya Allah, makin ya. Udah capek, waktu musim panas juga. Capek, musim panas, terus perut mulus, ya Allah. Gila. Gak kebayang sih itu pasti. Padahal itu aku depannya cowok lah. Ya Allah, ini sumpah nih cowok gak peka banget, ya Allah. Ya Allah, aku cuma bisa berdoa, ya Allah, sabar gitu aja doang sih. Tapi emang dongkolnya dia tuh emang gak bisa diutarain dengan kata-kata ya guys. Iya, karena menurut aku tuh sebenarnya gini loh, bukan kita pengen dihormati, pengen kita dijadikan seakan-akan princess gitu, enggak sih. Cuman kadang kalau semuanya kita masih kuat pun kita ya nggak apa-apa aja gitu, kita nggak capek pun ya it's okay gitu. Cuman tapi berhubung cewek kalau udah capek tuh sensitif banget gitu kan ya. Gitu. Terus ditambah lagi kalau ngelihat ibu-ibu hamil apalagi bawa anak juga kan kayak nggak etis aja gitu loh. Ya kan sebenarnya kayak gitu aja sih. Kita nggak pengen di iya guys, gitu. Ya, sebenarnya juga nggak ada perbedaan sih, cuma ya begitulah. Iya. Karena cewek itu selalu benar ya guys. Betul, cewek selalu benar. So next pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir apa sebelum? Sebelum terakhir. Oke. Ini kayaknya bukan pilihan pernah atau enggak deh, tapi cuman pertanyaan doang. Ada yang nanya. Terus kita wajib jawab juga. Ya wajib lah. Oke. Pertanyaannya adalah, first love kamu anak masisir atau bukan? Gila. Kalau iya, sebutin kekeluargaannya dong. Mampus. Aduh gimana ini? Ayo kita dimulai dari Nida. Apa? Dimulai dari Nida. First love ya, aku sih gampang sih. First love aku bukan masisir. Iya. Bukan. Soalnya emang ini sih sebelum berangkat ke sini udah ada gitu. Ngerti gak sih? Oh, udah ada. Sebelum berangkat ke sini udah ada. Jadi ya bukan masisir. Mungkin kalau sebenarnya sebelum ke sini nggak ada, mungkin aku bisa aja sama masisir, tapi sebelum ke sini aku udah ada gitu. Itu waktu ada rasa kayak benih-benih cinta itu setelah lulus pondok berarti ya? Enggak juga, sebelum datang ke sini. Sebelum kesini pas. Oh, belum kesini pas. Oh, jadi iya. kayak sebenarnya aku berangkat itu bulan Januari, ya mulai itu ada di bulan September kayaknya. Iya, siap. Tanggal 18 September, cuy. Enggak. Berarti nggak masih ya? Enggak, bukan dong. Jadi aku aman lah ya. Aman guys. Ini kalau misalnya bohong, enggak serius. Enggak boleh. Kita jawabnya bohong Enggak boleh. Sekekeluargaannya dong. Untung nggak alma mater ya. Kalau alma mater terlalu spesifik. Jangan lah ya. Ya, masisir atau bukan? Masisir. Ya masisir. Sebenarnya iya masisir. Udah nanti takutnya terlalu spesifikan banget. Terus Dan keluarganya adalah Dede. Gak macetin. Wow. Kekeluargaan aku dong. Wow. Iya. Udah mungkin cukup aja. Iya. Itu Kode-kodenya. privacy pokoknya.
Itu yang ditinggal nikah bukan? Enggak lah. Oh bukan. Kan yang tinggal nikah tuh karena sering bareng jadi Nyaman kita- aja. Oh, Oh, nyaman. Iya, benar. Tapi kalau yang sama ini Insya Allah ya nggak serius. tahu. Nggak tahu. Oh, masih Soalnya teman aja. Tapi first love. Ayo. Iya, maksudnya tuh ya kan jadi aku tuh kayak ada kan aku mondok tuh 6 tahun ya. Jadi Iya. kayak aku bermuamalah sama cowok tuh mulai habis dari pondok. Oh. Jadi habis dari pondok baru kita muamalah, kenal cowok ini itu. Iya sih, Tahu benar. yang mana yang Benar, yang mana benar, yang mana enggak. yang enggak. Ya. Ya kita aja sih terus ih kok itu ini ya gitu. Aduh, mantep banget sih, ya Allah. Gitu aja sih udah ganti pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Kan kalian berdua di asrama nih. Hmm, Pernah nggak melanggar aturan asrama dan nggak ketahuan? sumpah. Ceritain. 1, 2, 3. Deng 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 deng. Ya pernah lah. Dari Nah, yang simple aja Hmm. kali. Kalau simple itu kayak telat, Akhir gitu, kita, akhir gitu. eh. Kita pernah mayoritas kita melanggarnya semuanya hampir sama lah ya. hampir sama. Hampir sama, soalnya- Hampir sama. Iya, itu. Ada nggak kira-kira pelanggaran terberat? Kayak kabur, nggak tanda tangan, terus bantuin gitu, pernah nggak? Kalau aku alhamdulillah aku orangnya emang dari pondok yang selalu menaati supermasi aturan. Masya ya, guys. Allah. Jadi tuh ya tapi itu bukannya sombong ya guys, Iya. tapi gimana itu ya? buat ini contoh buat kalian aja juga gitu, buat belajar, saling belajar gitu. Iya, tapi itu ya gimana ya? Gimana gitu rasanya kalau kita kayak misalnya Terlalu melanggar, enggak. iya. Ya contohnya kalau takhir nih. Enggak, kenapa ya yang namanya melanggar peraturan tuh kayak di hati tuh kayak gimana Nggak gimana nyaman. gelisah gitu loh, kayak gelisah gitu. Jadi ya alhamdulillah lah. Bahkan ini meskipun apa namanya kita butuh kayak semuanya ke dokter gigi. Dokter gigi kan biasanya sampai jam 11, 12. Itu pun kadang deg-degan sampai minta sama dokternya, pengen cepet Paling cepet, dong gitu. walaupun kita juga udah izin diperbolehkan takhir. diperbolehkan takhir, tapi tetap aja kayak nggak nyaman aja gitu. Jadi emang kesalahan kita mostly kebanyakan itu ini sih takhir ya, telat Takhir. gitu sih. Ya gitu ya. Kalau apa namanya pelanggaran apa namanya berat. nggak berat kayak semuanya punya kompor kayak gitu-gitu sih. Kayak itu kebutuhan gak sih? Iya, iya Cuman kebutuhan. itu melanggar. Iya, Itu tapi kebutuhan. ya Gimana tapi dong? ya gimana lagi ya. Gitu sih ya, semoga aja ablahnya nggak ngeliat video kita lah. Dan semoga kita Gak paham juga. semoga kita juga segera insaf ya. Amin. lebih memperbaiki diri. Apaan Iya. sih malah kayak hijrah. Gak apa-apa loh, gak apa-apa. Gitu deh. Oke, guys. Oke guys, sampai di sini aja pertanyaannya udah habis. Terus juga aku juga mau bilang makasih sama kakak kita ini, kakak Inces. Kakak. Makasih banyak udah nyempetin waktunya. Nah, setelah ini juga kita mau bikin video tentang pengalaman Kak Inces ini, tentang pokoknya pengalamannya keren banget menurut aku. Itu bisa jadi kayak support system buat temen-temen yang mau masuk ke asrama atau gimana. Pokoknya itu nanti next video. Di terakhir dari Kak Inces, pesan buat temen-temen yang mau ke Mesir. Oh ya, yang mau ke Mesir, tetap apa namanya optimis, husnuzon, semangat, terus belajar terutama pada ilmu-ilmu alatnya kayak nahwu, shorof, balaghah itu juga dimatengin gitu, dipatengin, terus cara insya, cara muhadasah juga. Jadi kita harus belajar banyak latihan sama temen ya gitu dah. Pokoknya selalu optimis dan jangan lupa usaha, doa, dan habis itu tawakal. 3 kunci itu ya. Mm-mm. Usaha, doa, tawakal itu kunci banget sih. Mm-mm. Oke, makasih banyak Kak Inces. Terima Iya Kak kasih. Nida, sama-sama. Aku seneng banget soalnya Kak Inces ini bener-bener kayak ngasih inspirasi aku juga, kayak yang bikin video kayak gini tuh Kak Inces yang ngasih inspirasi biar YouTube aku makin berkembang. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen video aku dan And subscribe. subscribe juga. Terus jangan lupa kalau punya pertanyaan apapun bisa ini tanya Ditulis di kolom komentar. Oke.
Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.